Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba manfaatkan sebuah trafo yang kecil, yang 5 ampere, 3 ampere, ataupun 10 ampere bisa kita manfaatkan dengan cara yang saya lakukan seperti ini ya. Dan perlu ketahui teman-teman, ini untuk trafonya ada yang CT dan juga ada trafo non CT. Jadi kita akan coba manfaatkan keempat-empatnya ya. Dan di sini ada trafo yang CT itu untuk arusnya dua arah ya, jalurnya itu ada dua arah. Jadi beda dengan trafo yang non CT. Dan di sini juga ada trafo yang CT, tapi jenisnya seperti ini teman-teman. Untuk trafo yang CT, yang satunya ini ada tegangan CT yang hitam. Jadi sama ya, untuk arahnya itu dua arah. Beda dengan yang ini cuma searah, tapi untuk tegangan yang dihasilkan ini lebih bertenaga dibandingkan dengan trafo yang CT, karena ini bersifat satu arah atau semuanya itu full tenaganya diberikan pada trafo yang non CT. Oke, jadi untuk trafo yang non CT saya mempunyai dua, dan juga trafo CT itu ada dua juga sih. Dan untuk selanjutnya kita siapkan sebuah dioda BRIDE atau dioda kiprok. Dan biasanya untuk pemasangan ini kan cukup hanya satu trafo ya. Jadi untuk 4 trafo kita supply menuju ke bagian dioda hanya menggunakan satu. Dan untuk caranya bisa teman-teman simak, karena caranya pun berbeda-beda. Jadi teman-teman sambil praktekkan sambil ikuti video ini. Nah, untuk yang pertama kita tancapkan dulu ke bagian PLN untuk 0 dan juga 220. Jadi untuk pengetesan berapa output atau hasil sekunder yang ada di trafo ini ya. Untuk VAC-nya saya gunakan VAC yang 50 ya untuk skala avometernya. Nah, ini kurang lebih di tegangan 20 volt teman-teman. Oke, untuk CT-nya ini ada di 20 volt karena kita gunakan skala yang 50 ya. Jadi hitungnya di skala 50 juga. Ini 50, 40, strip ini 30, strip ini 20, ini 10, ini 0. Jadi cara hitungnya tinggal mengetahui jarumnya ada di titik berapa. Jadi ini bagian skalanya ya yang ada di avometer. Lanjut kita akan cek untuk trafo yang lainnya. Ini ada juga trafo yang non CT, tapi untuk tegangannya cuma ada dua ya, atau outputnya cuma ada dua jalur atau dua kabel. Nah, ini kurang lebih di kisaran 15 sampai 16 volt. Untuk yang satunya ini juga sama, trafo yang non CT. Apakah ini sama untuk tegangan outputnya, hasilnya atau sekundernya? Nah, ini jadi kurang lebih sama juga ya teman-teman ya untuk outputnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan rakit, dan untuk trafo yang CT yang tidak ada angkanya, jadi ini kita jadikan awal. Jadi kita lempar ke bagian non CT, dilempar kanan dan juga kiri ya untuk hasilnya ya. Dan cara pasangnya seperti ini kan CT, dan ini bagian output yang 20 volt kita pasangkan ke 0 atau yang non CT nya ya. Ini kan nolnya, jadi ambil saja kabel yang paling kiri ya dari trafo yang sebelah kanan. Nggak boleh dilompatin, kalau dilompatin itu bisa untuk output VAC nya itu malah berkurang ya. Sedangkan yang sebelah kiri, kabel yang sebelah kiri kita pasangkan ke trafo yang sebelah kiri, dan kita ambil jalur yang paling kanan. Misalkan 12 volt itu dipasang ke 12 voltnya ya, yang sebelah kiri itu. Jadi hasilnya ada di ujung sama ujung. Nah, itu baru ketemu untuk outputnya. Ini kan outputnya 20 volt sama 15 volt. Jadi output yang dihasilkan dari trafo kanan dan juga kiri itu hasilnya 35 volt ya. CT-nya kita tetap ambil di tengah. Nah, untuk pemasangannya jadi kurang lebih seperti ini ya. Dan untuk pemasangan yang dari PLN, untuk nolnya yang dari trafo, nolnya itu disamakan ya. Ketiga-tiganya untuk jalur 0 itu di paralel jadi satu, dan juga 220 itu juga di paralel jadi satu. Itu pun berlaku untuk trafo yang CT juga yang terakhir ya, sebagai penentu volt yang kita butuhkan.
Nah, jadi untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini ya, untuk jalur input outputnya. Jadi pemasangan kurang lebih seperti ini ya, untuk bagian yang merah-merah itu sebagai outputnya yang 35 volt, karena kita gunakan 20 sama 15 volt ya untuk trafo outputnya tadi. Jadi ditambah itu hasilnya yang merah-merah ada 35 volt masing-masing ya. Dan untuk CT-nya yang kabel warna hitam dari trafo tengah itu masih tetap kita gunakan. Misal pemasangan input outputnya kebalik gimana? Jadi untuk pemasangan outputnya untuk CT-nya kalau misalkan kebalik maka tegangan yang seharusnya bertambah jadi berkurang gitu saja, jadi tinggal dibalik lagi ya. Dan untuk selanjutnya di bagian output yang 35 volt masing-masing 35 volt kita masukkan ke trafo yang sudah ada tertera di sini ya. Ini untuk maksimalnya CT-nya itu di 18 volt. Dan untuk bagian input yang dari PLN karena ini untuk penghasilnya, jadi sebenarnya ini nggak masalah, bebas ya, karena ini hanya satu jalur, beda dengan yang non CT-nya tadi. Ini satu jalur, untuk lebih bagusnya sih 0 pasang di 0, dan untuk yang 220 juga disamakan. Tapi ini sifatnya diolah terakhir di bagian trafo ini, jadinya untuk input PLN-nya itu bebas, nggak masalah ya, karena nanti kita akan bolak-balik di bagian output input CT-nya. Oke, ini untuk yang 0 saya paralel, dan untuk yang 220 tapi saya gunakan yang 240 saja ya, lebih untuk tenaganya itu bisa agak ringanan dikit karena ini bagian output yang penentunya ya. Ini untuk trafo yang 5 ampere kecil semua ini. Jadi daripada dibuang mending kita manfaatkan. Maksudnya bukan dibuang gimana, kan biasanya kita membutuhkan trafo yang besar, tambah besar, tambah besar. Jadi yang kecil itu dihiraukan saja. Makanya kita akan buat seperti ini, barangkali masih bisa kita gunakan dan lebih bertenaga lagi. Oke, lanjut, ini di bagian output dari trafo yang sudah kita serikan. Jadi ini hasilnya ada di 35 volt. Dan caranya kita menentukan, jadi kita hidupkan dulu atau kita pasangkan ke jalur PLN ya teman-teman ya. Jadi kita ukur, dan bahwasanya untuk trafo ini memang trafo kecil. Untuk CT ke 8 volt. Nah, untuk CT ke 8 volt. Nah, ini kurang lebih di 8 volt, 12 volt. Ini ada 18 volt dan ini ada 14 volt. Sedangkan 18 ke 18 kita ukur kurang lebih di kisaran hampir 40 ya, 39, kurang lebih 40 ya. Nah, selanjutnya kita pasang prop di bagian CT dari trafo. Lanjut ambil kabel jalur sebelah kiri dan kita pasangkan ke CT seperti ini. Untuk lebih mudahnya jadi kita kasih timah solder dulu ya, supaya lebih praktis untuk pengecekannya. Oke, kita pasangkan ke CT. Nah, setelah itu kita ukur menggunakan prof yang satunya ya. Ini kan tadi, nah ini kan 35 volt ya, kurang lebih di kisaran 35 volt. Dan kita pasang ke kanan kok berkurang. Ini berkurang teman-teman. Jadi kalau berkurang kita pindah ke jalur yang sebelah kiri ya. Oke, untuk yang, nah ini bertambah teman-teman, kalau ke sini bertambah kurang lebih 40. Ini ada di hampir 50. Nah, ini bertambah teman-teman ya. Kalau yang sebelah sini kita gunakan 250. Nah, ini kurang lebih di 50 volt lebih teman-teman. Kalau kita pindah ke kiri jadi kurang lebih di 55 volt ya. Ini yang 50. Oke, kita gunakan skala yang 50. Jadi ini untuk jalurnya yang sebelah kiri. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi tinggal cari saja jalur yang ke arah kanan atau ke arah kiri, voltnya itu bertambah. Dan untuk jalur yang satunya kita pasang di CT juga teman-teman. Tapi sebelumnya kan ini untuk jalurnya ke kanan dan juga ke kiri ya. Jadi untuk CT, jalur CT kita akan bongkar dulu.
Nah, selanjutnya di bagian jalur pin yang disolder atau jalur CT, untuk tembaganya kita lepaskan dulu. Jadi kita pisahkan dengan pinnya ya, lalu pinnya kita lepaskan juga. Nah, ini kan ada pin yang menuju ke bagian dari tembaga, jadi ini dilepaskan. Selanjutnya di bagian pin CT kita putus seperti ini, jadi kita pisahkan atau kita jadikan dua ya, karena ini sifatnya ke kanan dan juga ke kiri ya. Nah, kurang lebih seperti ini, jadi dipisahkan supaya aman ya, diamankan saja, dipisahkan saja. Dan kita pastikan lagi, jadi kita ukur lagi ya untuk tegangannya, dan untuk jalur yang tadi kita pasang ulang di bagian jalur yang sebelah mana yang harus kita hubungkan. Oke, kita hubungkan seperti ini saja, kita cek untuk tegangannya apakah ini berfungsi atau bertambah. Tuh susah, kita hubungkan langsung saja dulu ya. Ini nggak masalah kalau misalkan kebalik ya teman-teman ya. Nah, ini masih di skala 50 volt. Untuk jalurnya lepas lagi untuk profnya. Oke, kita cek, kita ukur apakah ini bertambah. Nah, ini bertambah teman-teman, jadi ini udah benar ya untuk jalurnya ya. Oke, ini malah bertambah. Oke, jadi ini sudah benar. Selanjutnya yang sebelah kanan, jadi sebelum kita hubungkan dengan yang bagian trafo CT, kita usahakan lepaskan dulu yang dari sebelah kiri ya, jalur yang sebelah kiri kita lepaskan dulu, baru yang sebelah kanan kita akan pasang di CT yang satunya ya. Ini kita pisahkan dan kita kasih tanda seperti ini ya, ini untuk yang sebelah kiri. Dan jalur yang sebelah kanan kita pasangkan yang belum kita tes, jadi ini dites lagi ya teman-teman ya, yang jalur sebelah kanan. Dan kita ukur tegangan apakah sudah masuk. Nah, ini sudah benar teman-teman, bertambah ya. Nah, itu kurang lebih di 50 volt. Ini 50 volt lebih mestinya ya. Dan dari jalur sebelah kiri ini tidak ada ya, tidak terhubung. Nah, ini berarti aman teman-teman. Oke, ini yang 35 volt, ini sudah aman. Lanjut, kalau misalkan sudah aman seperti ini, kita pasang ulang di jalur yang sebelah kiri, trafo dari sebelah kiri, kita hubungkan ke bagian pin CT ya, yang sudah kita putus, tersisa satu, jadi langsung saja kita hubungkan. Oke, karena ini tidak ada tegangan. Ini hanya magnet tekanan sedikit ya. Oke, lanjut kita hubungkan jalur yang sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita akan tes untuk outputnya apakah ini semuanya normal. Nah, untuk bagian trafo-trafonya aman teman-teman ya. Nah, ini berfungsi untuk yang 14, CT14 itu ada di 50. Oke, normal. Ini kurang lebih 50 lebih ya teman-teman ya. Nah, ini ada di 50 kalau di bagian 14. Oke, 50 kurang lebih. Ini untuk CT yang 35, jadi tambah 8, tambah 12. Nah, ini tambah 12 kurang lebih hampir di 50 juga teman-teman. Jadi untuk rangkaian ini sudah siap kita gunakan ya. Oke, lanjut saja kita rakit untuk uji coba pengetesan apakah ini berhasil, mampu untuk pengeluaran wattnya nanti berapa, dan kita akan tes. Tapi sebelumnya akan saya kasih tanda dulu, ini bertambah untuk tegangannya kurang lebih di kisaran 36 sampai 38 volt ya, dari tegangan CT sebenarnya. Jadi kita tinggal tambahkan saja dengan 38 volt, nanti pakai CT yang berapa. Lebih mudah seperti itu untuk mengetahui yang saya gunakan. Untuk jalurnya akan saya rubah dulu karena kabelnya akan saya gunakan. Jadi untuk jalurnya masih tetap, cuma saya rubah di bagian kabelnya saja.
Untuk elko saya gunakan yang 80 volt karena kita gunakan CT di atas 40 ya. Untuk 80 volt 10.000 mikro sebanyak 2 biji saja karena adanya cuma 2 teman-teman. Jadi kalau misalkan gunakan 4 nggak masalah. Ini untuk pemasangan saya sharekan seperti ini. Untuk jalur pin tengah kita jadikan satu menggunakan kawat tembaga atau kabel biasa juga bisa. Misal ada pertanyaan cara menentukan elko yang benar itu gimana Bang? Jadi seperti ini teman-teman ya. Untuk menentukan sebuah elko untuk tegangan dari trafo atau tegangan power supply, jadi cara hitungnya seperti ini ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman menggunakan CT32 atau 25 ya. Kita contohkan saja CT yang 32. Teman-teman untuk CT32 itu kalikan 1,4 hasilnya kurang lebih di 44 lebih ya, 44,8 ya. Jadi untuk tegangan hasilnya itu menjadi DC itu ada di 44 volt, kurang lebih 45 volt. Jadi gunakan elko yang 50 volt itu bisa. Tapi misal juga kita gunakan tegangan CT yang 40 volt. Jadi 40 volt dikali 1,4 kurang lebih di 56 volt. Makanya kalau kita gunakan elko yang 50 volt itu bisa meledak teman-teman. Karena untuk tegangan elko itu harus ada tegangan VAC ya, VDC ya. Volt DC, misalkan volt DC-nya itu 50, kita harus gunakan elko yang 60 volt. Dan di bagian power ini saya gunakan TR final itu sebanyak 6 set, masing-masing 3 set. Dan untuk datasetnya itu per set untuk Toshiba itu kurang lebih di 150 watt ya. Kita hitung secara hitung-hitungan mudah. Dan kita gunakan 6 set itu kurang lebih di 900 watt. Jadi per set itu 150 watt. Kalau 6 set itu sama dengan 900 watt. Karena kita nggak tahu untuk output trafo yang sudah kita rakit 4 trafo itu mampu berapa watt, nantinya kita akan ukur juga ya teman-teman ya. Nah oke, supaya nggak terlalu lama langsung saja kita tes berapa watt yang dikeluarkan dari trafo ini teman-teman, atau dari power ini ya. This is Zainul 99.